Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayah bunda, ananda, ustaz-ustazah semua, selamat datang. Selamat menyaksikan channel YouTube SDIT Bunaya Padang Sidimpuan yang kali ini mengambil tema siap-siap masuk sekolah caranya dengan disiplin, protokol kesehatan jasmani, ruhi, dan fikri. Insya Allah, dalam channel YouTube kali ini akan hadir narasumber kita, Kadis Kesehatan Tapani Selatan, Dr. Sri Hornisa, yang akan membahas tuntas ya, bagaimana kita disiplin protokol kesehatan sehingga dalam tatap muka nanti, insya Allah dalam adaptasi kebiasaan baru, anak-anak kita bisa menjalani kegiatan belajar mengajar dengan baik. Dan saya selaku kepala sekolah akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan disiplin protokol kesehatan dalam hal ruhi dan fikri. Ayah bunda, sebagaimana kita ketahui dalam diri kita ada 3 unsur, yaitu jasmani, ruhi, dan fikri. Karena itu, ketiga unsur ini kita jaga kesehatannya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Bagaimana cara menjaga kesehatan ruhi kita? Adalah dengan cara meningkatkan amal harian kita, amal yaumiyah kita, dengan cara banyak beribadah, khusus dalam ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, berteman dengan orang-orang soleh, berzikir, dan menjauhi maksiat. Karena itu, ayah bunda, dalam meningkatkan ruhiyah kita, kami mengajak untuk meneruskan kegiatan program Hotmil Quran kita yang beberapa waktu lalu sudah kita jalani. Caranya bagaimana? Dengan cara mendaftar ke wali kelas. Satu grup terdiri dari 10 ayah bunda dan ananda yang setiap grup akan kami berikan kartu tanda anggota. Insya Allah ya bunda, kita akan bisa khatam bersama nanti di Milad Yayasan Pendidikan Bina Ummah tanggal 13 Desember 2020. Dalam hal ini kita sama-sama doakan ya. Sebagaimana kita tahu, Yayasan Pendidikan Bina Ummah, para pengurusnya adalah orang-orang yang mewakafkan dirinya untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak kita, membina guru agar profesional dalam memberikan layanan pendidikan. Karena itu alangkah baiknya kita memberikan juga kebaikan kepada Yayasan Pendidikan Bina Ummah di hari miladnya dengan cara khotam bersama, mendoakan mereka supaya mereka istiqomah dalam berjuang membina generasi muslim masa depan yang tangguh menghadapi tantangan zamannya. Kemudian apa lagi? Kebaikan apa yang bisa kita berikan? Al-Quran tidak hanya kita baca, tapi kita juga harus amalkan. Dalam Al-Quran yang kita baca ada ayat hal jazaa'u ihsan ila ihsan. Kebaikan berbalas kebaikan. Kebaikan yayasan kepada kita mendidik anak-anak muslim di Kota Padang Sidimpuan. Selain kita doakan, maka alangkah baiknya kita berikan hadiah juga istimewa di hari miladnya. Dengan cara apa? Dengan hadiah yang diberikan oleh grup-grup itu bebas, apa saja yang bisa diberikan. Apakah hadiah Al-Quran ya untuk meningkatkan ruhiyah, mukena, sajadah ya untuk meningkatkan sarana ibadah, atau juga untuk mendukung protokol kesehatan seperti hand sanitizer, masker, cuci tangan ya. Kemudian juga bisa juga untuk meningkatkan imunitas tubuh dari para siswa dan guru dengan cara memberikan madu ya, kemudian susu kambing, ya, habatus sauda, jamu dan sebagainya, vitamin-vitamin. Ini yang kita berikan. Kita membaca Al-Quran, kita mengamalkan, kita saling memberi kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah cara meningkatkan kesehatan ya, protokol kesehatan dari segi fikri, yaitu dengan cara membaca dan menulis. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Allah menyuruh kita untuk banyak membaca. Karena itu ayah bunda, kita memperbanyak membaca. Insya Allah kita ada program bulan bahasa. Untuk banyak membaca, maka kita buat dalam kondisi musabaqah, fastabiqul khairat ya, sehingga menyenangkan. Karena pemerintah kita sekarang ini menyuruh kita untuk melakukan kegiatan dengan cara bahagia. Yang disebut dengan tren sekarang adalah will day. Maka membaca akan bisa menyenangkan kalau kita laksanakan dalam keadaan berfastabiqul khairat, dalam keadaan musabaqah, berlomba. Karena itu ikuti ayah bunda lomba keluarga literasi, lomba kelas literasi, dan ikuti aneka lomba kegiatan literasi. Di situ kita akan dituntut untuk banyak membaca dan menulis. Karena itu ayah bunda jangan sia-siakan kesempatan ini, sehingga
ruhiyah kita, fikriyah kita akan bisa meningkat. Kami sarankan ayah bunda segera mendaftar sebelum kesempatan nanti tertutup ya. Daftarlah untuk ikut lomba aneka kegiatan literasi. Itu adalah untuk kegiatan menulisnya. Tuliskan pengalaman ayah bunda, ananda guru sekalian selama dalam pembelajaran PJJ BDR yang banyak, mungkin dinamika, romantika, suka duka, kita tuliskan dalam bentuk cerpen, kemudian puisi, pantun, dan cerita bergambar. Setiap kita bisa menghasilkan 4 karya satu orang. Siswa kita ada 500, ayah 500, ibu 500, sudah ada 6.000 karya. Insya Allah akan ada 6.000 lebih kurang naskah yang akan kita hasilkan. Demikian juga guru-guru ya, yang kita sudah menjajaki kerjasama dengan penerbit Gema Insani Press, kemudian Al-Kausar dan Jian Books untuk membukukan karya-karya kita. Kita berikan hadiah ini juga nanti di dalam milad yayasan memberikan Bina Ummah 13 Desember kumpulan buku karya siswa, guru dan orang tua dalam pengalaman suka duka romantika selama PJJ BDR. Itu pesan kami ayah bunda, mudah-mudahan kita sukseskan bulan bahasa sukses milad ke-21 Yayasan Pendidikan Bina Ummah. Kemudian di akhir kata sambutan saya ini, saya juga berpesan bahwa kegiatan tatap muka yang akan kita laksanakan tanggal 9 November nanti tidaklah wajib harus ikut. Ayah bunda yang tetap ingin anaknya daring akan kami layani daring. Dan kami sarankan bila ada masalah kesehatan ya, yang kurang prima kesehatannya, maka jangan hadir tatap muka. Yang hadir tatap muka adalah kondisi kesehatan yang baik. Demikian pesan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, Ananda, kami di rumah. Ya, saya Dr. Sri Hairunisa. Kebetulan pada siang ini diamanahkan oleh Ibu Kepala Sekolah berbagi dengan Bapak Ibu Ananda siswa-siswi SD IT Bunaya dengan topik kita hari ini, yaitu masalah penerapan protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi corona. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa memang sedang terjadi pandemi corona di dunia, dan WHO melaporkan bahwa dunia yang sudah terinfeksi itu hampir dikatakan tidak ada lagi yang lolos dengan ini, sehingga masalah pandemi ini di beberapa bagian dari dunia ini masih terus berlanjut, dan untuk Indonesia sendiri pun ini masih terus meningkat kasusnya. Sedangkan untuk daerah Tabaksel lah boleh saya katakan, yaitu Tabaksel yaitu Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Palas Paluta, itu juga kasusnya masih terus meningkat. Nah, makanya penanganan corona ini boleh dikatakan masih terus berlanjut, sementara mungkin tuntutan kepada anak-anak kita yang boleh dikatakan sudah libur mulai dari Maret sampai sekarang itu sudah libur tatap muka pembelajaran, sementara untuk ke depan ini rencananya mau diadakan tatap muka, walaupun mungkin sudah diatur metode tatap mukanya bagaimana. Makanya pada kesempatan ini mungkin perlu kita berbagi supaya nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke Ananda kita apa yang Ananda perlukan, apa yang Ananda persiapkan dalam menghadapi tatap muka dalam sekolah ini. Nah, sebelum ke sana saya perlu cerita sedikit masalah corona, kenapa disebut dengan COVID-19 dan kenapa corona ini menjadi masalah dunia. Ceritanya adalah di akhir 2019 ada satu kabupaten di Cina, yaitu Kabupaten Wuhan. Itu rumah sakit di sana melaporkan bahwa terjadi suatu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan, yaitu terjadi pneumonia yang bersamaan dengan jumlah yang banyak pada beberapa orang datang ke rumah sakit dengan gejala batuk, kemudian nyeri tenggorokan sampai ke sesak napas dan malah menimbulkan kematian. Nah, dari cerita tersebut oleh dokter-dokter di sana diselidiki pneumonia yang muncul dari gambaran ronsen radiologi, gambaran paru dari beberapa pasien tersebut itu ternyata
tidak diketahui apa penyebab pneumonia yang terjadi. Sehingga bila ada kasus seperti itu biasanya itu akan dilaporkan ke Kementerian Kesehatan Cina, dan Kementerian Kesehatan Cina tentu akan dilaporkan ke WHO. Nah, makanya di akhir 2019 sampai di awal Januari 2020 WHO itu sudah turun tangan ke Cina ikut dengan Kementerian Kesehatan Cina melihat apa yang sudah terjadi kepada masyarakat tersebut yang tiba-tiba sakit tersebut, yang tiba-tiba sesak napas tersebut, dan rata-rata punya cerita, memang saat itu sering kita dengar rata-rata punya cerita kontak dengan pasar seafood pada masa itu, ceritanya seperti itu. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, diselidiki penyebab pneumonia yang muncul tadi pada masyarakat tersebut adalah virus corona. Namun, oleh para ahli, virus corona yang terlihat saat itu agak berbeda dengan virus corona yang pernah muncul sebelumnya. Jadi perlu saya tambahkan bahwa sebenarnya corona ini bukan hal yang baru, sudah pernah terjadi penularan virus corona. Pernah kita dengar mungkin dulu ada kejadian MERS-CoV, ada kejadian SARS-CoV, yaitu di Singapura dan di Saudi Arabia. Nah, secara teori dikatakan memang kalau dia corona ini adalah sebenarnya penyakit pada hewan dan bisa menular ke manusia. Nah, pada saat waktu kejadian MERS-CoV itu adalah penyakit pada unta saat itu dan menularkan ke manusia. Itulah yang terjadi di Saudi Arabia. Tetapi para ahli melihat corona yang terjadi di Cina ini mempunyai perbedaan dengan corona-corona sebelumnya, yaitu dia mempunyai kemampuan terinfeksi yang cukup cepat, banyak cepat tertularnya, dan kematian yang cukup tinggi. Sehingga disimpulkan bahwa ini berbeda, maka diberi dengan Corona 19 karena memang diketemukan di akhir 2019. Itulah yang mendasari kenapa disebut dengan coronavirus disease 2019 ya, atau 19, karena memang diketemukan di akhir 2019. Nah, berjalan dengan waktu mereka melakukan penelitian, mencari obat, kemudian mencari cara pencegahan, karena memang rata-rata pasien itu bercerita karena memang ada kontak dengan pasar seafood tersebut. Nah, sejalan dengan waktu, ternyata kasus tidak hanya muncul dari Wuhan atau Cina, sudah muncul dari negara lain. Saat itu kalau saya tidak salah, Korea Selatan melaporkan, Jepang melaporkan, dan ada beberapa negara lain. Nah, oleh para ahli melakukan lagi penelitian bahwa sudah disimpulkan sudah terjadi penularan dari manusia ke manusia, tidak lagi murni bahwa ada kontak dari hewan ke manusia, tetapi sudah tertular dari manusia ke manusia. Nah, karena dia sudah tertular dari ke manusia, tentulah dilakukan lagi penelitian, diambil lagi langkah bagaimana caranya supaya manusia lain tidak tertular, gitu kan. Nah, makanya disimpulkan, diselidiki, dipelajari, dan sesuai dengan ilmu yang sudah ada, corona ini yang pertama adalah virus pada hewan dan bisa tertular ke manusia. Yang kedua, bahwa menular ke manusia dan menular ke manusia yang lain itu berasal dari droplet. Kenapa droplet? Karena virus corona ini sebenarnya adalah infeksi pada saluran pernapasan. Dia masuk melalui 3 pintu ke dalam tubuh kita, yaitu melalui mulut, hidung, dan mukosa mata. Nah, pada saat masuk dia tentu akan ke saluran pernapasan, dan manifestasi yang muncul dari kita bila sudah terinfeksi adalah gejala pernapasan, mulai dari batuk, bisa demam, bisa nyeri tenggorokan, bisa sampai sesak napas, dan berkembang pada saat ini sering kita dengar bahwa khusus corona itu memberikan gejala hilang sampai indera pengecapan ataupun indera penciuman. Nah, karena dia sudah tertular ke manusia, dan itu tertular ke manusia diselidiki berasal dari droplet atau cairan dari tubuh manusia, baik yang dibatukkan, baik yang dibersihkan, baik yang dipercikan air ludah, maka diselidiki droplet itu yang bisa kita hasilkan. Umpamanya bila saya terinfeksi, mengeluarkan droplet paling jauh bila saya bersin, acim gitu ya, itu paling jauh adalah 90 cm. Maka diputuskan, disimpulkan cara mencegah corona yang pertama supaya jangan tertular ke manusia yang lain adalah jauhi jarak, jangan dekat dengan orang yang sakit. Tadi disimpulkan bahwa droplet paling jauh dari seseorang itu 90 cm, maka pernyataan jauhi jarak 1 meter sampai 2 meter itu menjadi penting, karena ternyata dengan kita menjauhi orang, bila dia mengeluarkan droplet, kita tidak akan tertular. Itulah yang mendasari kenapa harus ada jauh jarak, untuk menghindari tertular dari droplet manusia ataupun orang yang sudah terinfeksi dengan corona.
Yang lain adalah bagaimana supaya droplet ini tidak terkena orang lain. Tentu pakailah masker. Awal-awal cerita yang diwajibkan pakai masker adalah orang yang sakit, karena orang yang sakit yang akan mengeluarkan droplet. Nah, bila dia pakai masker tentu dia tidak lagi menyebarkan ke orang lain. Tetapi sejalan dengan waktu berkembangnya dengan penyebaran virus ini makin masif, makin meningkat, maka orang yang sehat pun harus pakai masker. Kenapa? Karena kita saling melindungi. Kita saling melindungi. Orang yang sehat pakai masker tentu dia selain melindungi diri sendiri juga dia menghargai orang lain. Orang yang sakit apalagi kalau dia pakai masker tentu dia menghargai orang lain. Makanya pakai masker menjadi juga penting supaya droplet yang keluar dari tubuh seseorang itu tidak kemana-mana. Itu ada sudah dua, yaitu jauhi jarak, pakai masker. Kemudian diselidiki lagi dari mana lagi tertular selain dari droplet. Ternyata selain dari droplet yang langsung kena ke orang lain, yaitu dengan jarak di bawah 1 meter tadi, ternyata juga bisa tertular ke orang lain secara tidak langsung. Dari mana? Pada saat umpamanya saya batuk dan saya punya virus corona, dan percikan ludah saya, percikan batuk saya mengenai daerah terinfeksi sekitar saya, paling jauh tadi adalah 1 meter, maka pada saat saya sudah tidak berada lagi duduk di sini, kemudian mungkin ada orang lain duduk di sini, apakah orang lain yang duduk di sini otomatis terinfeksi? Tidak. Tetapi dia bisa potensi terinfeksi di manakala dia memegang alat-alat atau tempat permukaan yang sudah saya batukkan dengan droplet saya tadi. Umpamanya dipegangnya meja ini, dipegangnya HP saya. Nah, kemudian apakah dia langsung tertular? Tidak. Dia tertular pada saat sudah dipegangnya tadi permukaan yang terinfeksi tadi. Tangan inilah yang sebenarnya yang menghantar virus itu ke tubuh kita, yaitu melalui mulut, hidung, dan mukosa mata. Kenapa? Karena tangan ini paling gampang itu memegang hidung, memegang mulut, dan mengucek mata. Sehingga diputuskan lagi adalah cara pencegahan yang lain adalah sesering mungkin cuci tangan pakai sabun, karena sebenarnya tangan ini adalah penghantar virus ke dalam tubuh kita. Makanya itulah yang memperkuat statement pencegahan yang ketiga adalah sesering mungkin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Kenapa harus dengan sabun? Kenapa harus air mengalir? Karena memang virus corona itu akan mati dengan deterjen, akan mati dengan bahan-bahan yang melarutkan lemak seperti itu. Nah, kalau tidak ada dengan air sabun di air mengalir, pakailah hand sanitizer. Tetapi dengan catatan tentu hand sanitizer yang kita pergunakan adalah hand sanitizer yang berbasis alkohol. Kenapa? Karena dengan yang berbasis alkohol lah virus ini nanti akan pecah-pecah ataupun mati. Nah, itulah yang mendasari, itulah yang dibuat kesimpulan cara mencegah supaya jangan tertular dari manusia ke manusia adalah jauhi jarak dengan alasan tadi droplet itu paling jauh 1 meter, pakailah masker supaya kita melindungi dan menghargai orang lain, kemudian sesering mungkin cuci tangan. Nah, itulah cara penularan dari corona. Kemudian apalagi yang lain? Pemerintah sudah mengatakan selain dia bisa menimbulkan gejala ke saluran pernapasan, sebenarnya virus ini bisa kita lawan dengan mengandalkan sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sistem kekebalan tubuh yang ada di tubuh kita sudah diciptakan, sudah diberi yang maha kuasa, semua kita punya sistem kekebalan tubuh. Tergantung kita bagaimana membuat sistem kekebalan tubuh ini bekerja dengan baik, bekerja dengan sempurna. Caranya bagaimana? Yaitu dengan tentu istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan di masa pandemi ini wajiblah kita menambah suplemen vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena daya tahan tubuh ini adalah mekanisme pertahanan tubuh yang pertama bila ada sesuatu masuk yang mengganggu tubuh. Itu yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, di corona diyakini, diselidiki oleh para ahli dengan vitamin C, dengan menambah suplemen itu bisa menambah daya tahan tubuh. Selain itu, tentu dengan istirahat yang cukup, kemudian kelolalah stres atau tenangkan pikiran, ya. Jadi ada tadi sudah saya sebutkan di adaptasi baru, di kebiasaan baru ini yang penting untuk mencegah corona adalah pakai masker tetap, jaga jarak itu harus, kemudian sesering mungkin cuci tangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ditambah lagi
boleh dengan multivitamin dan istirahat yang cukup. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bertemu lagi dengan Bunda Rido jadinya namanya. Ya, sebelumnya kita sudah membahas masalah perjalanan corona, bagaimana sampai ke Indonesia dan bagaimana cara pencegahannya. Seterusnya mungkin kita fokus ke menerapkan protokol kesehatan, adaptasi kebiasaan baru, karena memang kita dengar, kita sebagai orang tua sudah dapat informasi bahwa anak-anak kita nanti mungkin akan memulai tatap muka dalam pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita cermati sebagai orang tua. Tentunya yang pertama adalah apa yang perlu kita bekali ke anak-anak untuk pelaksanaan tatap muka nanti di sekolah. Yang pertama adalah isi tas anak. Tentu di masa pandemi corona ini yang jangan pernah dilupakan adalah peralatan-peralatan yang memang harus dipakai sendiri. Istilahnya tidak boleh dipinjam dari orang lain. Yaitu seperti kalau ada peralatan makan minum, mulai dari sendok mungkin, kemudian tempat minum, dan kalau memang ada mau bawa piring kali ya atau bawa apa, ya harus punya sendiri. Yang kedua, peralatan sholat seperti sajadah juga harus dibawa sendiri. Seminimalisasi tidak memakai punya orang lain, karena sudah di awal sudah kita bahas bahwa dia akan menular dari percikan ludah dan bisa saja nanti di tempat-tempat yang dipakai oleh orang lain tersebut terkontaminasi dengan virus bila ada orang yang sakit. Seperti batuk ya. Seterusnya lagi adalah masker. Masker kalau boleh jangan satu. Masker yang dianjurkan adalah masker 3 lapis. Masker kain boleh, tetapi masker 3 lapis. Cara memakai masker juga perlu diperhatikan, bahwa yang sebelum memakaikan masker wajib juga tangan ini harus dicuci dulu, karena bisa saja tangan ini sudah pegang macam-macam dan pegang masker, terakhir malah justru perilaku memakai masker yang menghantarkan virus kita ke mulut maupun ke hidung kita. Makanya harus cuci tangan dulu, baru pakai masker. Boleh pakai masker kain, tapi dengan catatan masker kain itu maksimal dipakai selama 4 jam kalau kita pemakaian dalam 1 hari. Setelah 4 jam harus diganti dengan masker yang baru. Masker kain ini penting kita pahami juga bahwa boleh pakai masker kain, tetapi harus dicuci bila mau memakai selanjutnya, karena masker kain itu bisa didaur ulang. Cucinya ya tidak ada berlebihan seperti cuci yang biasa, tetapi mungkin boleh juga kita bantu dengan memakai air hangat, pakai deterjen, dijemur, kemudian digosok, baru boleh dipakai ulang. Yang dibekali lagi anak adalah dengan hand sanitizer. Hand sanitizer ini ya kami anjurkan adalah yang berbasis alkohol. Kenapa? Karena memang secara teori corona ini akan pecah-pecah pelindungnya dengan alkohol ya. Jadi ada juga hand sanitizer itu tidak berbasis alkohol, makanya orang tua perlu memahami itu, jangan sampai dibeli yang tidak berbasis alkohol, karena itu kesannya malah justru hanya mendesinfeksi tapi bukan dengan virus ya. Seterusnya yang harus dipakai yang harus dibekali lagi adalah mungkin tidak anak, orang tua juga penting, yaitu pemakaian helm bila berkendaraan. Ya janganlah lagi pinjam-pinjaman helm, harus memakai helm sendiri, karena memang alat-alat tersebut, peralatan tersebut juga bisa menjadi tempat-tempat terinfeksi, tempat-tempat adanya virus corona. Di sekolah, saya rasa pihak sekolah sudah mengatur dengan sedemikian baik, yaitu penerapan jaga jarak. Kenapa harus tetap jaga jarak? Sudah kita sampaikan di awal. Nah, harapan kita sekolah juga sudah menerapkan ini, yang artinya sudah disiasati dengan jumlah murid yang masuk ke dalam kelas, juga mungkin dengan posisi tempat duduk harus tetap di atas 1 meter. Kemudian saya dengar juga informasi bahwa tidak ada waktu untuk bermain, sehingga itu adalah upaya dalam menghindari kerumunan. Namanya juga anak-anak, yakinlah ketemu dengan teman-temannya tentu pasti berkerumun. Makanya wajib kita sebagai orang tua memberi pemahaman bahwa masa pandemi ini memang harus tetap berhati-hati, hindari kerumunan, dan sekolah juga sudah mensiasati itu, tidak ada waktu untuk bermain.
Kemudian harapannya adalah sebelum masuk kelas mungkin perlu dilakukan perilaku untuk cuci tangan pakai sabun. Mudah-mudahan pihak sekolah sudah menyiapkan itu adanya sarana cuci tangan. Kenapa? Karena di awal sudah kita sampaikan tangan ini penting dijaga karena tangan ini adalah penghantar virus ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, dan mukosa mata tadi. Seterusnya, bilalah ada informasi saya dapat juga dibantu dengan face shield itu cukup membantu, tetapi perlu menjadi catatan face shield dipakai, masker itu tetap. Bukan berarti face shield dipakai kita tidak pakai masker. Kenapa? Karena virus ini memang tidak terbang tetapi bisa diterbangkan. Dengan hanya face shield itu tidak menutupi mulut dengan sempurna, mulut dengan hidung. Masker dipakai adalah mulut dengan hidung. Jangan pakai masker, jangan pula masker dipakai hanya untuk mulut, dipakai hanya untuk hidung, malah justru ada juga dipakai di dahi. Ya, anak-anak sering mempermainkan itu ya, tetapi orang tua harus ingatkan mulut dan hidung tetap harus tertutup dengan masker. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seterusnya mungkin harapan kita rutinlah dilakukan desinfeksi kelas. Kenapa? Karena virus ini juga tadi gampang mati dengan desinfektan. Desinfektan yang dimaksud di sini tidaklah desinfektan yang istimewa. Desinfektan rumah tangga juga banyak yang bisa dipergunakan. Ada pemutih, ada karbol ya, dan itu bisa dipakai untuk mendesinfeksi, mematikan virus. Nah, makanya rutin didesinfeksi. Biasanya kalau kita dari kesehatan menganjurkan tempat-tempat kerja itu kalau bisa sebelum masuk dan setelah pulang itu didesinfeksi. Mana tempat yang perlu didesinfeksi? Tidaklah harus semprot-semprot kemana-mana ke udara, tidak. Karena virus ini ada di droplet orang dan droplet itu ada cairan dan bila dikeluarkan akan turun ke permukaan sesuai gravitasi dan akan lengket di permukaan. Maka yang perlu didesinfeksi adalah permukaan benda seperti meja, gagang pintu yang biasa kita selalu pegang. Anak-anak mungkin pegangan tangga. Kenapa? Karena itu yang biasa terpegang oleh anak-anak, maka itu yang perlu didesinfeksi. Banyak pemahaman yang sebelum-sebelumnya salah kita lihat, melakukan desinfeksi semprot kemana-mana, tetapi permukaan benda yang sering dipegang oleh manusia, oleh kita malah justru terlupakan. Mungkin itu suatu penambahan pesan khusus bagi saya untuk kita sama-sama taati dan juga mungkin untuk bisa dibantu sekolah untuk melaksanakannya di sekolah untuk kenyamanan anak-anak kita dalam belajar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.